Kalau sukunya suku Makassar ya. Oh, suku Makassar. Makassar, tempatnya di daerah Ceneponto. Oh, okay. Kalau dari bandara itu kurang lebih 3 jam perjalanan. Alhamdulillah selesai menyelesaikan studi S1 saya kan alumni Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar ya. Okay. Saya memang lahir dan besar di Makassar. Kita saat ini berhadapan dengan kemajuan yang sangat luar biasa. Kemajuan global, teknologi informasi. Nah, saya pikir di Institut Internasional Muhammadiyah Batam ini, kemajuan ini harus menjadi dampak yang besar dalam kehidupan kita. Karena kita menyiapkan guru-guru yang memang harus siap pakai. Maka guru ini yang kita siapkan ini, dia harus paham bagaimana teknologi dan informasi itu dimanfaatkan untuk kemajuan pendidikan. Jadi profesionalisme, kreativitas, inovasi-inovasi, hari ini seorang guru harus punya itu. Siapkan diri Anda, pahami teknologi, kuasai dengan baik, manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan pendidikan pada masa yang akan datang. Itulah Anda menjadi seorang pendidik yang hebat yang diharapkan oleh kemajuan teknologi ke depan. Tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kita. Jumpa lagi di podcastnya Tamu Kita. Dan sahabat kita, seperti biasa podcastnya Tamu Kita, kami menghadirkan narasumber, tokoh-tokoh yang ada di Batam tentunya yang menginspirasi dan juga memotivasi. Nah, di edisi kali ini sahabat kita luar biasa. Kami di STIT Internasional Muhammadiyah Batam ya, di Batu Aji ini letaknya. Nah, kami akan berbincang dengan Ketua STIT Internasional Muhammadiyah Batam. Sudah bersama dengan saya ini ketuanya Pak Arifudin Jalil ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Selamat siang ya. Bang. Pagi masih pagi. Pagi ya. Oh ya. Alhamdulillah. Pagi Bang ya. Baik. Alhamdulillah. Saya panggilnya Abang ya, karena memang udah akrab kemarin dan boleh, jadi siap. narasumber juga. Siap, insya Allah, siap. Nah, biasa nih menjadi ketua ya sekarang ya. Iya. Ya, Bang. Siap. Alhamdulillah diberikan amanah dari Muhammadiyah. Ya, dari Muhammadiyah. Bang Arifudin, sebelum kita masuk ke sesi kedua ini lebih ke STIT Internasional Muhammadiyah Batam ya. Iya. Di sesi pertama ini sahabat kita ingin kenal lebih jauh, kenal lebih dekat sama Bang Arifudin Jalil. Iya. Bang Arifudin Jalil ini aslinya orang mana? Baik, ya alhamdulillah saya dilahirkan di salah satu daerah di Sulawesi Selatan. Ya, kalau sukunya suku Makassar ya. Oh, suku Makassar. Makassar, tempatnya di daerah Ceneponto. Kalau dari bandara itu kurang lebih 3 jam perjalanan. Seperti itu. Iya. Itu orang kampung lah ya, bisa dibilang ya. Ya, kita orang pelosok banget ya. Kampung banget Mas. Ya, kampung banget ya. Ke Batam merantau. Alhamdulillah selesai menyelesaikan studi S1 saya kan alumni Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar ya. Okay. Saya memang lahir dan besar di Makassar, di lingkungan keluarga di Makassar, dan juga jadi aktivis di Makassar ya, karena saya bagian dari mahasiswa yang dulu memang suka aktif di organisasi gitu, seperti itu. Makanya kemana ya sampai sekarang kita di Muhammadiyah, berorganisasi di Muhammadiyah. Ya, seperti sarjana itu. Apa? Sarjananya sarjana agama. Jadi ya. S1 saya itu komunikasi penyiaran Islam, Fakultas Dakwah IAIN Alauddin Makassar gitu, seperti itu. Jadi basicnya sarjana agama Mas gitu. Nanti SD, SMP, SMA semua di Sulawesi. Ya alhamdulillah betul. Jadi SD, SMP, kemudian saya di Alia, kemudian masuk di IAIN, semuanya di Sulawesi seperti itu. Menyandang gelar sarjana agama. Pak merantau ke Batam. Betul Mas, ya. Apa kemarin cita-cita awal pas merantau ke Batam, kerja atau gimana? Iya. Jadi guru atau gimana? Ini menarik perjalanan saya sebetulnya ya. Saya juga nggak pernah bercita-cita ingin berada di Batam, berdomisili. Tapi ketika saya selesai menyelesaikan studi sarjana
sarjana agama S1. Memang karena saya memang dari kecil dari alia gitu ya, sudah aktif di organisasi masjid dan lain sebagainya. Begitu selesai saya pulang kampung istilahnya begitu karena sudah jadi sarjana gitu ya. Lalu saya silaturahmi dengan keluarga gitu seperti itu. Ada keluarga saya yang ya sudah meninggal ya. Ini salah satu jasa beliau juga, bisa dikatakan paman gitu ya. Saya sudah menganggap kayak ayah gitu ya, karena waktu saya alia tinggal di rumah beliau. Beliau banyak memberikan pendidikan penting dalam hidup saya ya, seperti ayah kedua lah menurut saya. Bagaimana menyiapkan saya sebagai orang yang disiplin, karena kebetulan beliau adalah dari militer ya, polisi yang cukup aktif, punya wawasan yang bagus, punya wirausaha yang bagus, tapi juga di dunia kepolisian juga punya karir yang bagus. Nah, saya banyak belajar ditempa oleh beliau menjadi orang yang disiplin, rajin sholat misalnya, melaksanakan amanah. Lalu kemudian kembali ke tadi, saya ditawarin, kamu mau nggak jalan-jalan ke Batam gitu seperti itu. Membantu yayasan kita untuk menyelesaikan pengembangan yayasan yang ketika itu sedang membangun masjid seperti itu. Bangun masjid? Ya, masjid itu seperti itu. Di karena Batam? Di daerah kami. Karena beliau tahu di Batam ini banyak orang Makassar ya, banyak orang Bugis. Ya, mana tahu saudara-saudara kita di sana tergerak hatinya untuk membangun daerahnya seperti itu. Akhirnya diiyakan? Ya, saya iyakan, saya coba aja kalau begitu. Berangkat akhirnya ke Batam? Ya, berangkat dengan salah satu pengurus yayasan juga, ada orang tua satu ya sudah meninggal juga ya, bendahara masjid ketika itu, bendahara yayasan lah seperti itu. Tahun berapa itu Bang kalau ingat? Tahun 2000. 2000? Nah, ini pas, ini 25 tahun berarti? Ini pas 25 tahun. 25 tahun. Iya, karena saya ingat betul, Bang, sampai di Batam itu menjelang Agustusan, 17 Agustus. Pas ya berarti berangkat ya, di Makassar 9 Agustus. Naik kapal Pelni. 9 Agustus nanti 25 tahun. Iya, berarti saya sampai sini tanggal 13 Agustus. Pas Agustus besok ini 25 tahun di Batam. Masya Allah ya, nggak terasa. Datang ke Batam apa? Mulai aktivitasnya, kerjanya? Saya memang karena saya punya basic jurnalistik ya, saya punya basic komunikasi. Waktu saya kuliah itu kan saya komunikasi penyiaran Islam. Saya belajar jurnalistik dakwah, bagaimana menulis dan lain sebagainya. Jadi wartawan? Sampai hanya 2 pekan di sini saya melamar. Ya, kita sebutkan medianya nggak apa ya. Karena ini bagian dalam hidup saya melamar di Batam Post Group. Kantornya masih di Jodoh, Pak. Ya, Mas, masih di Jodoh kantornya. Saya melamar, diterima. Akhirnya saya jadi belajar jadi wartawan ketika itu, karena secara praktik di lapangan belum pernah ya. Cuman teori saja di kampus. Meliput, menulis itu seperti ini, seperti itu. Jadi alhamdulillah jadi wartawan kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Sampai 2010. Anak keberapa? Saya anak keempat, Mas. Dari berapa bersaudara? 6 bersaudara. 6 bersaudara? Iya. Kalau berarti yang abang atau kakak di atasnya di Sulawesi semua? Saat ini semua saudara saya 5-5-nya ada di Sulawesi. Oh, di Sulawesi. Berarti abang sendiri yang di Cuman Batam? saya yang punya pilihan merantau, berada di kampung orang gitu. Masuk orang tua juga berarti di Sulawesi ya? Ya, orang tua, ibu yang masih hidup. Kalau ayah sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Wow, ya. Di sini berarti udah keluarga ya Bang ya? Alhamdulillah dapat orang Sumatera. Orang Sumatera? Iya. Orang mana Sumatera? Orang Kerinci Jambi. Oh, orang Jambi. Iya. Saya orang Palembang dekat. Palembang ya, dekat ya. Iya. Dekat Bang ya. Sekarang? Siap Bang ya. Anak alhamdulillah ada 2, satu Ada pasang. 2, Bang, Satu pasang. Wah, luar biasa ini kisah dari berarti mantan jurnalis ya? Iya, alhamdulillah saya 10 tahun jadi penulis aktif ya di jurnalistik di grup ya. Grupnya Jawa Pos, grupnya Batam Pos. Bang Arifudin Jalil ini sahabat kita udah kenal lebih jauh, lebih dekat ya. Alhamdulillah. Kita masuk ke sesi kedua ya Bang ya. Siap. Ini terkait Bang. dengan karir Bang Arifudin Jalil, tadi sudah sebutkan Ketua STIT Internasional Muhammadiyah Batam ya. Iya. Gimana ceritanya? Tadi dari mantan jurnalis, tapi memang ya karena belakangnya pendidikan agama ya Bang ya. Pendidikan agama. Gimana ceritanya? Mungkin bisa dijelaskan dulu STIT Internasional Muhammadiyah Batam ini gimana ini awalnya Bang? Iya, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah ya. Internasional Muhammadiyah Batam yang disingkat dengan
STIT Internasional Muhammadiyah Batam itu berdiri pada tahun 2019. Ya, kita dapat izin dari Kementerian Agama itu tahun 2019 yang memiliki 2 program studi. Program studi itu ada pendidikan bahasa Arab dan pendidikan Islam anak usia dini. Jadi sebenarnya kampus ini kami dari Muhammadiyah Kepri Batam menginisiasi itu. Ya kebetulan ketika itu saya salah seorang komisioner, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepri. Sering bolak-balik ke Jakarta dan saya kuliahnya S2-nya di Jakarta. Lalu ketika saya menjadi komisioner, menjadi Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepri di periode 2014-2018, saya berpikir kenapa tidak kita siapkan sebuah perguruan tinggi di Batam gitu, seperti itu. Berbasis agama, agama Islam. Saya kan sering bolak-balik keluar daerah. Saya kuliah di Jakarta 2012 sampai 2015 menyelesaikan S2 gitu ya. Dengan dasar itu saya mencoba mengkoordinasikan dengan pimpinan-pimpinan wilayah Muhammadiyah di Kepri termasuk Batam. Alhamdulillah respon baik, maka itulah hasilnya 2019 keluar izin dari perguruan tinggi ini. Nah, alhamdulillah sampai saat ini dan beroperasional sudah kapan berarti? Beroperasi efektif sebenarnya 2019. Kenapa? Ketika itu karena memang pendirian perguruan tinggi juga ini adalah dorongan dari teman-teman ya mahasiswa yang dikatakan kursus gitu ya. Karena kita dulu sebelum STIT ini ada namanya Mahat ya, Mahat Said bin Said Batam. Yang mana itu alumninya sudah ratusan alumninya. Nah, beberapa ketemu dengan saya sebelum berdiri kampus ini. Ayo Bang, ayo Pak, gimana kalau didirikan kampus S1-nya gitu supaya kami-kami ini yang sudah belajar bahasa Arab ini bisa langsung lanjut kuliah di kampus bahasa Arabnya itu, seperti itu. Nah, dengan semangat itu juga kami tentu respon baik dan dirikan kampus ini. Jadi begitu kita buka 2019, keluar izinnya pada bulan Juli, kita dapat SK-nya, semuanya langsung daftar. Ya, luar biasa angkatan pertama karena memang sudah ada orangnya kan seperti itu. Alhamdulillah cukup bagus angkatan pertama. Memang menjadi ujian bagi kami ketika masuk 2020, seluruh dunia tahu apa yang terjadi. COVID, ya. Ketika terpapar kita semua COVID, kan banyak kampus itu kewalahan cari mahasiswa dan kita nggak bisa kemana-mana. Jadi itu yang membuat kami 2-3 tahun kita sulit berbuat maksimal ya untuk kemajuan kampus kita, tapi alhamdulillah melewati itu 2022 mulai bangkit kembali, mahasiswa sudah mulai agak ramai lagi mendaftar dan berkembang sampai saat ini. 2019 hadir dan Bang Sarip Arifudin Jalil langsung jadi ketua. Iya dari awal ya, betul ya Bang ya. Jadi Bang Debi dari awal memang saya diberikan mandat ya dari pimpinan pusat Muhammadiyah untuk memimpin ya dan mengelola kampus Muhammadiyah di Batam ini, tentu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Internasional Muhammadiyah Batam. Jadi ini saya sudah periode kedua sebetulnya. Periode kedua. Iya, periode kedua. Karena jadi ketua sekolah tinggi itu cuma 4 tahun ya. 4 tahun. Jadi setiap 4 tahun pasti ada pengajuan baru ya. Pengajuan baru bisa dilanjutkan, bisa berubah seperti itu. Jadi artinya ini udah mau 6 tahun ya. Ya betul, berarti sudah 6 tahun Mas. Ya. Alumni? Ya, sudah ada alumninya. Sudah ada alumni? Ya, sudah kita tahun kemarin sudah menamatkan angkatan pertama sebanyak 31 orang. 31 ya, orang. Insya Allah. Sarjana ya? Sarjana pendidikan. Sarjana ya, pendidikan. jadi SPD gelarnya. Sarjana pendidikan. Alhamdulillah. Bahasa Arab dengan PIAUD ini bagi Batam ini sangat dibutuhkan. Jadi jujur beberapa lingkungan pondok pesantren, sekolah, apalagi yang berbasis Islam yang SDIT, SMPIT dan lain sebagainya, pondok pesantren itu sebelum tamat sudah banyak yang kadang telepon-telepon kepada kita. Tolong dong yang mahasiswa-mahasiswa terbaiknya bisa ngajar di sekolah kami gitu, seperti itu, khususnya mengajar bahasa Arab ya. Karena Batam termasuk sangat banyak pondok pesantren di Batam ini. Jadi kebutuhan SDM tentang tenaga pendidik berbasis bahasa Arab itu sangat mereka butuhkan sebetulnya. Ini berapa banyak dosen kita?
Kita dosen kita ada kurang lebih 16 orang. 16 orang ya, karena baru 2 prodi ya. Jadi satu prodi kita paling tidak ada 8 orang dosennya seperti itu. Alhamdulillah. Tentunya mereka mempunyai kualitas juga ya. Ya, insya Allah karena dosen kita ini berbagai alumni atau jebolan dari perguruan tinggi, baik dari dalam negeri bahkan dari Timur Tengah. Ada kawan kita, ustadz kita dari Yaman, dari Mesir, alumni Madinah gitu seperti itu. Ya, termasuk tentunya perguruan-perguruan tinggi universitas ternama di Indonesia juga menjadi bagian dalam pengembangan dan memajukan kampus kita. Karena tadi prodinya ya bahasa Arab ya, memang bahasa Arab benar-benar yang mengerti, yang paham ya Pak. Insya Allah. Jadi teman-teman saudara-saudara yang mau belajar, mau tentang bagaimana berbahasa Arab yang baik, yang benar, kami siapkan dosen-dosen yang memang punya kapasitas skill untuk mengajarkan pendidikan bahasa Arab tersebut. Sejauh ini untuk yang S1 ya, kalau S2 belum. S1 ya kita disiapkan dulu di S1-nya. Nanti kalau sudah banyak dokter-dokternya, ada profesornya, kita buka S2, S3 nanti Pak. Insya Allah. Mohon doanya. Ini lagi proses apa? Lagi habis ujian atau gimana ini? Ya, jadi untuk saat ini memang kita di bulan Juli ini baru saja menyelesaikan namanya ujian akhir semester. Semester genap ini kan semester genap. Jadi lagi perampungan nilai-nilai hasil ujian untuk semua mahasiswa kita, dan sebagian kemarin kita sudah juga pembukaan, namanya pembekalan kuliah kerja nyata dan PPL. Jadi mereka lagi dipersiapkan di tahap akhir, dan semester 6 itu kan sedang mempersiapkan KKN dengan PPL. Selebihnya hanya menyelesaikan skripsi. Insya Allah nanti tahun depan sudah bisa selesai dan bisa diwisuda. Ya. Insya Allah. Berapa jumlahnya sekarang? Kita, karena kita baru 2 prodi ya Bang ya. Baru kurang lebih 216 kalau tidak salah. Ya, baru 2 prodi. Lumayan itu. Ya lumayan 2 prodi. Jadi memang banyak masukan dari masyarakat, dari mitra-mitra kita, sahabat kerja sama kita, supaya bisa nggak ditambah prodinya. Jadi biar ada pilihan-pilihan. Mohon doanya. Kita juga sudah ketemu dengan di Muhammadiyah itu ada namanya semacam kementerian, namanya Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Diktilibban di PP Muhammadiyah. Mereka sudah berkunjung ke sini. Persiapannya mungkin mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan sudah kita punya namanya Universitas Muhammadiyah di Batam. Jadi kalau sudah menjadi Universitas Muhammadiyah pasti punya beberapa program studi, beberapa fakultas. Tinggal masyarakat Batam memilih mau ambil yang mana nantinya, insya Allah. Mau berbasis agama, umum, insya Allah semua ada nanti, insya Allah. Seperti itu Bang. Bang Arif, sebelum kita masuk ke sesi terakhir ya, saya penasaran, ini ada namanya internasional ya. Ini apa yang kelebihan di sini Bang, STIT-nya ada internasionalnya, apa yang bisa menjadi nilai jualnya Bang? Jadi memang punya histori sebetulnya. Bahkan termasuk dari pimpinan pusat ya PP Muhammadiyah itu sering bertanya. Ini internasional. Ini satu-satunya kampus Muhammadiyah yang memakai kata internasional. Jadi termasuk dari berbagai tempat, bahkan di Kopertai sendiri satu-satunya kampus berbasis agama yang memakai internasional. Jadi saya bilang memang satu ada histori, ya ada histori. Jadi ketika kampus ini akan didirikan, masih bernama Mahat Said bin Said Batam itu dulu. Itu yang kursus di sini, Bang Debi, itu tidak hanya orang Indonesia, tidak hanya orang Batam, bahkan tidak hanya orang Sumatera, orang Riau, orang termasuk mungkin orang Palembang pernah ada kuliah di sini, kursus bahasa Arab. Tapi teman-teman perlu diketahui, ada dari Singapura, ada dari Filipina, Thailand, ya berbagai negara-negara ada di Asia Tenggara ini. Jadi pernah itu sampai ada 60 orang. Itu orang luar negeri, kursus belajar agama di sini, belajar agama di sini sekaligus belajar bahasa Arab. Mereka tidak bisa pakai bahasa Inggris, apalagi bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Jadi itu unik. Kalau ketika dosen saya yang dosen bahasa Arab mengajar itu cerita sama saya ketawa-ketawa karena mengajarnya pakai bahasa isyarat. Jadi itu sangat banyak dulu Bang. Jadi kita punya memang relasi sampai saat ini, kita masih punya nomor-nomor kontak mereka. Dari berbagai negara kuliah di sini, belajar bahasa Arab di sini. Nah itulah yang mendorong kita membuat namanya internasional itu. Jadi memang skala internasional itu satu. Yang kedua memang ini kan mimpi. Ya kita
Saya selalu ingat kata-kata bijak orang-orang yang hebat, orang-orang yang sudah maju gitu ya, baik dari dunia pendidikan maupun dari dunia usaha. Dia bilang begini, Mas, mimpi itu gratis. Kalau mimpi ingin mencapai sesuatu, jangan mimpinya yang kecil-kecil. Nanti dapatnya juga yang kecil-kecil. Nah, ini poin penting bagi saya ambil. Jadi apa salahnya kita mimpi setinggi-tingginya? Kalau tidak dijangkau kan tidak ada yang rugi, tidak kita disalahkan seperti itu. Nah, jadi kalau kita mimpi kan kita ingin keinginan yang besar, tentu kita akan berusaha lebih besar. Saya bilang betul juga, jadi visi kita untuk membangun lembaga, kampus atau apapun yang kita kelola, mimpinya harus besar. Jangan yang biasa-biasa saja. Nah, bagi saya suatu ketika mungkin di era saya mungkin ya tidak betul-betul menjadi sebuah kampus yang taraf internasional. Tapi mungkin 10-15 tahun atau 20 tahun ke depan kampus ini menjadi pusat dakwah internasional. Ya, pusat dakwahnya Muhammadiyah. Bahkan waktu Pak Prof Amin Rais jadi Ketua Umum PP Muhammadiyah pernah mengatakan Batam ini akan dijadikan pusat dakwah Muhammadiyah ASEAN. Jadi ada histori dan mimpi itu penting seperti itu. Maka itulah yang menjadi cita-cita kami. Mohon doanya mungkin nanti kalau sudah menjadi Universitas Muhammadiyah, ya seperti Yogyakarta lah kan. Seperti itu. Seperti yang di Malang seperti itu. Bahkan kalau bisa melampaui untuk anak generasi kita ke depan. Ya mungkin kita sudah di liang lahat ya, tapi kita mungkin tinggal tersenyum. Dapat amal jariah karena sudah menjadi kampus yang besar yang membawa manfaat untuk umat, bangsa dan negara itu. Jadi mimpinya begitu, Bang Devi, seperti itu. Mohon doa dukungannya masyarakat semua seperti itu. Itu cita-cita kami Muhammadiyah di Batam. Baik, Bang Arif, luar biasa memang ada histori dan juga tadi ada cita-cita, ada mimpi kita ke depannya. Betul, betul Bang. Bang Arif, kita masuk ke sesi terakhir ya. Siap. Ini ada 2 artikel yang sudah disiapkan oleh timnya podcast tamu kita. Yang pertama ini Arifuddin Jalil, anak petani, kini jadi ketua STIT Internasional Muhammadiyah Batam. Iya. Memang ini orang tua petani ininya di kampung, Bang? Iya, asli Tulen orang tua kami anak petani. Dan saya juga sempat bertani. Petani apa kalau di kampung? Ya, kalau di kampung itu ya orang tua punya sawah, punya kebun. Ada kopi, ada cengkeh dan lain sebagainya. Sekarang masih ada kebunnya kalau saya pulang. Kalau saya pulang masih nengok-nengok kebun saya sekian. Ada warisan dari orang tua. Dan memang saya sempat bertani sebelum merantau, sebelum sekolah, kuliah. Ya kita anak petani, Mas. Seperti kita itu. Tahu hidup di bagaimana jadi petani gitu. Makanya sekarang saya agak sedikit bergembira ketika Menteri Pertanian kita Andi Amran punya visi yang besar tentang pertanian, pangan, ketahanan pangan, itu sangat luar biasa. Langsung ingat sama orang tua. Orang tua. Bagaimana bekerja keras menjadi seorang petani yang sukses dan lain sebagainya itu untuk kesiapan hidup kita itu sangat luar biasa. Dan ini kita membuktikan anak petani, tapi kita bisa keluar dari zona ini dan sukses membuktikan itu ya Bang. Ya mudah-mudahan ya kalau soal sukses kan masyarakat yang melihat seperti itu ya. Kita hanya bagi kami di Muhammadiyah itu ikhtiar kita membawa manfaat untuk semua. Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang membawa kemanfaatan sebanyak-banyaknya untuk semua orang. Nah, itu harus menjadi bagi kami prinsip hidup kami, seperti itu. Luar biasa. Bang, artikel yang kedua ya Bang ya. Iya. Ini artikelnya alumni STIT harus mampu hadapi tantangan era globalisasi. Ini tanggapan dari Abang. Boleh silakan Bang. Jadi betul. Kita saat ini berhadapan dengan kemajuan yang sangat luar biasa. Kemajuan global, teknologi informasi. Nah, saya pikir di State Internasional Muhammadiyah Batam ini, kemajuan ini harus menjadi dampak yang besar dalam kehidupan kita. Karena kita menyiapkan guru-guru yang memang harus siap pakai. Maka guru ini yang kita siapkan ini, dia harus paham bagaimana teknologi dan informasi itu dimanfaatkan untuk kemajuan pendidikan. Jadi profesionalisme, kreativitas, inovasi-inovasi, hari ini seorang guru harus punya itu. Kalau tidak, maka siswanya, muridnya meninggalkan dia. Karena kenapa? Anak-anak milenial hari ini begitu lincah bermain dengan gadgetnya, dengan teknologi yang dia kuasai luar biasa. Jujur kita sebagai orang yang lahir di tahun 70-an, kalah dengan mereka. Maka
Saya sering mengatakan kalau saya mengajar, karena saya juga mengajar mata kuliah teknologi informasi dan komunikasi, saya orang komunikasi, saya sampaikan sama anak-anak didik, Anda calon-calon guru. Siapkan diri Anda, pahami teknologi, kuasai dengan baik, manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan pendidikan pada masa yang akan datang. Itulah Anda menjadi seorang pendidik yang hebat yang diharapkan oleh kemajuan teknologi ke depan. Seperti itu. Luar biasa. Insya Allah. Kita harus ada bekal. Harus punya bekal. Jangan disalahgunakan teknologi itu. Harus kita menjadi yang terbaik dalam memanfaatkan teknologi ini. Diberikan berbagai banyak kemudahan hari ini. Luar biasa. Luar biasa. Bang Arifudin Jalil, Ya. terima kasih atas waktunya Bang ya. Sama-sama Bang. Benar-benar menginspirasi Ya. sosok Bang Arifudin. Ya, saya juga berterima kasih dari tamu kita, silaturahmi ke kampus kami, begini kondisi kami lagi mengembangkan, lagi berikhtiar, mohon doanya Amin. supaya kampus ini maju dan tentunya membawa manfaat untuk kita semua. Baik, semoga Ya. tercapai nih, karena Ya. dari cita-cita Ya, dengan kegigihan kita, insya Allah Ya. nanti akan amin, berbuah ya Bang ya. ke amin, depannya ya. amin, amin. Ya. Sekali lagi terima kasih Bang Arifudin. Sama-sama Bang Dewi, semua tim, makasih banyak semuanya atas Dan kehadiran. sahabat Ya. kita, demikian perbincangan kami bersama dengan Ketua STIT Internasional Muhammadiyah Batam, Bang Ya. Arifudin Jalil, luar biasa. Dan tentunya terus simak konten-konten kami di podcastnya tamu kita. Kami selalu akan menghadirkan narasumber-narasumber, tokoh-tokoh yang ada di Batam tentunya yang inspirasi dan juga memotivasi. Saya Bedi Prabu bersama dengan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu banyak sukses. Semoga semakin maju. Tamu